Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Sayyidina Muhammad, hamba dan rasulnya, kepada seluruh manusia untuk memberi petunjuk kepada mereka dan untuk menyempurnakan penghidupan dan akhirat mereka, serta menguatkannya dengan berbagai mukjizat yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan dan curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Masih Allah takdirkan kita bersama-sama bisa berkumpul lagi, berhadir di masjid kita sekaligus majelis kita ini, semata-mata ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan amal yang ikhlas dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan pelajaran kita yang kita baca di dalam kitab Risalatul Jami'ah oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, halaman 16 bagi yang memegang kitabnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Sayyidina Muhammad, hamba dan rasulnya, kepada seluruh manusia untuk memberi petunjuk kepada mereka dan untuk menyempurnakan penghidupan dan akhirat mereka, serta menguatkannya dengan berbagai mukjizat yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, makhluk ciptaannya, maka Allah utuslah para nabi dan para rasul. Jadi Allah mengutus para nabi dan para rasul itu adalah kasih sayang Allah. Karena kalau Allah tidak utus para nabi dan para rasul, bagaimana manusia ini tahu cara menyembah Allah? Bagaimana tahu cara
meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengetahui cara supaya bisa menjadi orang bahagia dunia dan akhirat. Hidupnya semau-maunya. Maka untuk mengarahkan manusia di jalan yang benar dengan kasih sayangnya, Allah utuslah para nabi dan para rasul. Tujuannya untuk menunjukkan nih jalan yang benar, caranya begini. Nah, ini jalan yang salah, jauhilah, begini cara menjauhinya. Ini adalah yang paling dicintai Allah, ini yang paling dibenci oleh Allah. Ini yang paling disenangi oleh Allah, ini yang Allah tidak pengen kalian melakukannya. Itulah yang dijalankan oleh para nabi dan para rasul, dan lengkap dijelaskan, tidak ada satupun yang tertinggal. Kata Nabi di dalam hadis, tidaklah ada satupun pintu kebaikan kecuali semua telah saya bukakan untuk kalian, dan tidak ada satupun pintu keburukan kecuali semuanya telah saya peringatkan kalian. Sempurna sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi kita mengatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda. Saya, kata Nabi, wafat akan meninggalkan kalian dari dunia ini dalam jalan yang terang benderang. Saking jelasnya Nabi menjelaskan kepada kita, ini yang halal, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Jelas sejelas-jelasnya. Saya tinggalkan kalian di jalan yang terang benderang. Saking terangnya, kata Nabi, lailuha kanahariha. Malam harinya sama terangnya dengan siangnya. Artinya jelas betul nih jalan sudah dijelaskan oleh Nabi. La yazighu anha illa halik. Tidaklah ada orang yang tersesat setelah itu kecuali memang orang yang bakal binasa. Petunjuknya jelas. Sampai ada yang sesat juga berarti ya kelewatan. Ibaratkan kita itu mencari jalan lah. Ibaratkan kita mencari jalan. Misal contoh, kayak kita mau pergi ke acara undangan siapa, kawinan siapa, kawan kita. Itu ditunjukkan jalannya. Setiap persimpangan ada tulisannya, acara si fulan kesini, jelas. Belok. Ada simpangan lagi, acara si anu ke kiri, belok. Jelas. Sampai simpangan lagi disebutkan lagi, acara si anu lurus. Tanda yang sejelas itu sampai sesat juga ada tahu lagi. Berarti memang dia yang ceroboh. Dia yang ceroboh. Nah, itu gambarannya apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Tidak ada satupun yang samar, semuanya jelas, terang benderang. Tinggal kita lagi yang berjalan persis di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian di situ disebutkan menguatkannya dengan berbagai mukjizat yang nyata. Di antara sunnatullah. Sunnatullah itu maksudnya adalah, kalau bahasa kita manusia ini, kebiasaan Allah. Itu Allah menjadikan kepada para nabi dan para rasul diberikan mukjizat. Diberikan mukjizat. Apa fungsinya mukjizat? Fungsinya untuk memperkuat pengakuan mereka. Jadi kalau seandainya ada orang yang ketika mereka ngajak masuk Islam, beriman kepada Allah, mempercayai mereka sebagai nabi dan rasul, ada yang tidak percaya, monggo silahkan. Barangkali ada yang minta bukti. Mana buktinya kamu nabi dan rasul? Coba buktikan. Nah,
dikuatkanlah dengan mukjizat-mukjizat tadi supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya. Jadi setiap nabi dan rasul itu diberikan mukjizat dengan berbagai macam modelnya. Mukjizat tadi ada yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, ada yang bisa menyembuhkan segala penyakit, ada yang bisa berbicara dengan binatang, ada yang bisa berjalan di atas angin, ada yang bisa melunakkan besi, macam-macam mukjizat yang Allah berikan kepada setiap nabi-nabi, yang semuanya itu terkumpul ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua mukjizat yang ada Allah bagi-bagi di antara seluruh nabi itu semuanya ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri mengatakan wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna man tasalat min nurihi bihi. Setiap keajaiban-keajaiban yang ada di dalam diri para nabi-nabi yang lain semuanya bersambung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fungsinya tadi itu, kalau ada yang minta ditunjukkan sama setiap nabi. Kan orang-orang tuh begitu, kadang-kadang aneh-aneh permintaannya. Kadang-kadang permintaannya aneh-aneh. Kaum Tsamud, umatnya Nabi Saleh datang. Nabi Saleh ngajak masuk Islam. Nabi Saleh ngajak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan beliau. Ya Islam juga sama. Apa kata mereka? Wahai Saleh, kami mau beriman dengan apa yang kamu sampaikan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Coba kamu jadikan batu besar ini melahirkan unta. Masa bisa batu melahirkan unta itu bagaimana? Batu dengan unta beda jenisnya. Tapi permintaannya pengen supaya batu ini melahirkan unta. Kalau bisa kita beriman, kalau enggak ya enggak, kamu bohong berarti. Nah, situasi seperti ini harus dihadapi. Bagaimana bisa menghadapinya kalau tidak ada mukjizat? Kata Nabi Saleh, yakin ya? Yakin. Tapi beriman ya? Beriman. Kalau sampai tidak beriman, tahu akibatnya. Nah itu juga sunnatullah. Kalau ada orang minta bukti dengan Nabi, minta mukjizat, ketika dikabulkan keinginan dia tapi tetap tidak beriman, ini bakal binasa, bakal hancur. Resikonya, konsekuensinya. Coba nih keluarkan unta dari batu ini. Maka Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lama keluar unta dari batu yang besar tadi. Bingung mereka, loh, betulan unta keluar dari batu, gimana batu melahirkan unta? Batunya besar, untanya besar juga, besar. Kaget mereka. Kata Nabi Musa, ini hada naqatullah, ini untanya Allah ya, untanya Allah nih, ini keluar atas izin Allah. Syaratnya satu ya, permintaan saya, jangan diganggu ini unta. Kalian yang minta ini, permintaan kalian, maka konsekuensinya kalian harus beriman dan jangan ganggu nih unta.
Biarkan dia berjalan kemana aja. Nanti dia ada waktunya minum. Kalau dia minum dari sumur itu jangan diganggu. Ada sumbernya satu. Sumber itu sumber kehidupan semua. Jadi binatang-binatang itu manusia juga minum di situ. Kata Nabi Saleh, "Fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim." Biarkan dia berjalan kemanapun dia inginkan, jangan kalian ganggu. Kalau kalian ganggu, kalian akan diberikan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum, kata Allah. Dia punya waktu minum, kalian juga punya waktu minum. Jadi karena unta itu besar, minumnya banyak. Bila sekali minum habis air sumur unta itu. Nah, terus bagaimana? Minumnya bergantian. Minumnya gantian. Hari ini unta, kalian dosa ngambil air hari ini. Besok baru kalian, untanya ndak minum. Begitu. Jadi waktunya unta minum, habis airnya. Besok giliran mereka mau minum, tinggal sedikit. Waduh, ndak cukup ini. Ujian yang Allah berikan, nurut enggak? Kan kalian yang minta sendiri ini unta. Allah ingin coba mereka nurut enggak dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya unta minum habis. Giliran mereka mau ngambil air cuma sedikit. Terjadi obrolan di antara mereka. Kita sembelih aja untanya ini. Kita sembelih aja. Kata yang satu, kata Syekh Soleh jangan diapa-apai. Kalau diapa-apai kena azab kita. Omong aja. Ayo kita sembelih. Siapa yang berani? Saya. Ada seorang yang mengatakan saya berani. Allah katakan apa? Idzin ba'atha ashqaha. Faqala Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Ada yang berani, idzin ba'atha saya. Namanya Kudar. Nama orangnya yang menyembelih unta Nabi Musa itu Kudar. Kudar bin Salim. Itu yang menyembelih. Nabi di dalam hadis mengatakan, tahu tidak kamu orang yang paling celaka dari umat terdahulu, yang paling azabnya ranking 1 dari golongan umat-umat terdahulu? Siapa ya Rasulullah? Yang menyembelih untanya Nabi Soleh. Ini paling topnya azabnya. Kategori umat terdahulu. Orang yang paling binasa kategori umat Nabi Muhammad, kata Nabi, tahukah kalian siapa? Siapa ya Rasulullah? Orang yang memotong, orang yang menyembelih, orang yang memukul, orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu yang paling celakanya manusia dari golongan umat Nabi Muhammad. Dari umat terdahulu paling celaka ini. Yang menyembelih untanya Nabi Saleh. Singkat cerita, disembelihlah unta itu oleh si Kudar. Maka langsung kontan azab Allah datang kepada mereka. Ya, azab berapa hari itu? 4 hari atau 3 hari. Di hari yang keempat, hari yang pertama mereka wajahnya berubah jadi kuning. Hari yang kedua berubah lagi jadi merah. Hari yang ketiga berubah jadi hitam. Yakin banyak azab. Keesokan harinya habis. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Allah ratakan mereka. Dihancurkan dengan azab. Wala yakhafu uqbaha. Allah adalah zat yang tidak pernah takut resiko apapun yang dia perbuat. Jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ala.
Jadi itulah fungsi mukjizat, mengatasi situasi seperti itu. Kadang-kadang orang dulu minta begini, saya pengen begini. Coba begini kalau memang benar, coba begitu kalau memang kamu benar. Nah, diberilah mukjizat oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Umat Nabi Isa minta ke Nabi Isa, wahai Isa, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila 'alaina ma'idatan minas sama. Kira-kira wahai Isa, Nabi Isa, Tuhanmu itu, Tuhan yang kamu katakan itu, bisa tidak menurunkan makanan dari langit? Minta makanan dari langit turun gitu. Macam-macam dan permintaannya aneh-aneh. Minta hidangan dari langit. Mampu ndak? Kata Nabi Musa, buat apa? Kata Nabi Isa, untuk apa? Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Untuk supaya menjadi hari besar kita itu nanti. Hari kapan Allah menurunkan makanan dari langit itu jadi hari raya kita, satu. Yang kedua, untuk membuktikan kami ini benar, bahwasanya Tuhanmu itu ada memang. Mampu enggak? Kata umatnya Nabi Isa, nantang. Nah, mau enggak mau Nabi Isa mengabulkan, minta, ya Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkanlah bagi kami hidangan dari langit. Apa kata Allah? Qala Allah inni munazziluha alaikum. Wahai Isa, gampang saja bagi saya. Tapi ingat ya, konsekuensinya, kalau saya buktikan dan saya kabulkan permintaan mereka, tapi masih ada yang tidak nurut, awas, hati-hati akibatnya. Kata Nabi Isa, iya ya Allah. Oke, kata Allah, saya kabulkan, saya turunkan, tapi syaratnya, aturannya mau makan di situ sebanyak-banyaknya, tidak boleh bawa pulang. Tidak boleh bawa pulang. Turun daging, ikan, waduh, makanan langit nih. Tidak ada orang jual di sini. Kata Nabi Isa, nih permintaan kalian. Sudah ya, mau makan sebanyak-banyaknya, makan, tapi jangan ada yang bawa pulang, kata Allah. Oh iya, aman, makan. Masakan langit nih, tidak gampang nih, enak. Sekalinya ada yang ngantongi bawa puling, ya, hubungan bebinian kayaknya tuh yang bawa puling gitu. Kadang-kadang bebinian keundangan bawa tas ganal-ganal, kira kasan apa sekalinya bawa lumpia, hilang lumpia sini tadi mana? Masuk dalam tas rumah, macam-macam. Tapi ibu-ibu sana lah, bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu sini soleha semuanya. Tempat saya sana. Ada yang ngantongi bawa pulang. Kata Allah, wahai Isa, ini ada yang ngantongi, ada yang bawa pulang. Iyakah ya Allah? Iya, cari siapa yang bawa pulang. Diumumkan sama Nabi Isa, kalian ini keras kepala ya, sudah minta macam-macam, dikasih aturan dan nurut, dikabulkan dan nurut. Ternyata betul, ada yang bawa kepala kambing nyimpan di rumah, ada yang karena tanggung-tanggung yang dibawa terang-terangan kepala kambing kan bisa disembunyikan. Kan kata Nabi Musa, kata Nabi Isa, tidak nurut kalian. Hati-hati loh ya. Allah sudah menjanjikan azab yang pedih yang tidak pernah Allah azabkan kepada siapapun selain kepada kalian. Langsung Allah kasih azab, Allah rubah semuanya menjadi binatang babi. Berubah jadi babi, berubah semua jadi babi. 3 hari mati semua. 3 hari mati.
Itu mukjizat begitu. Itu model mukjizat. Makanya Rasulullah SAW itu jarang mau mengabulkan kalau orang minta mukjizat. Kenapa? Karena Nabi khawatir konsekuensinya. Nabi itu takut kalau Nabi mengabulkan ternyata tidak mau beriman. Nabi khawatir Allah azab semuanya. Nabi tidak mau. Rasulullah itu Nabi yang paling sayang dengan umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling cinta, Nabi yang paling perhatian untuk umatnya. Makanya jarang mau Nabi. Tapi kadang-kadang dikabulkan sama Nabi. Ada orang datang bawa top nih di bahunya top. Apa top itu? Top itu biawak, tapi lain kayak biawak kita sini nih. Biawak Arab itu halal dimakan. Kalau biawak kita sini tidak boleh, karena biawak Arab itu dia makannya tumbuh-tumbuhan, daun, buah-buahan. Kalau biawak kita sini makannya bangkai, makan daging, macam-macam. Dan hidupnya dua alam kalau kita di sini. Kalau yang di Arab tuh di pasirnya, padang pasir. Udah bisa kena air. Jadi dia melihara biawak taruh lagi. Ketemu dengan Nabi. Kata orang tadi, wahai Muhammad, kamu mau tidak saya beriman? Mau, kata Nabi. Memang saya pengen lihat orang beriman semua. Kalau kamu bisa, kalau biawak ini berbicara, ngomong, dan bersaksi bahwa kamu Nabi, saya mau beriman. Ini apalah? Iseng aja. Iseng, dipikirnya ada mungkin kan? Tidak mungkin. Kata Nabi, serius ya? Kalau dia berbicara, kamu mau beriman? Iya, saya mau beriman. Nabi mengatakan, wahai biawak, wahai dhab, sekarang kamu ngomong, bilang saya ini siapa. Langsung biawak tadi berbicara, anta Muhammad Rasulullah SAW. Kaget. Ini bisa ngomong biawak. Saya tiap hari ngasih makan tidak pernah dengar dia ngomong. Kok tiba-tiba berbicara? Saya bersaksi engkau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Langsung dia beriman. Saya asyhadu annaka Rasulullah. Beriman. Ada orang lagi ngomong, ya Muhammad, kalau seandainya kamu bisa memanggil pohon itu, saya akan beriman kepada. Kata Nabi, serius ya? Iya, yang penting pohon itu kamu panggil, dia datang ke sini, saya beriman. Oke, kata Nabi. Dia panggil sama Nabi, wahai pohon sini. Goyang pohon. Pohon besar nih, bukan pohon kecil, pohon besar. Keluar akar-akarnya dari tanah, langsung berjalan ke hadapan Nabi, menundukkan dirinya di hadapan Rasulullah SAW. Ini orang yang minta tadi takut melihat pohon berjalan itu ya, pohon besar. Kata Nabi, nah, ayo beriman sekarang, percaya enggak? Iya, saya percaya. Cuman tolong kembalikan dulu pohon ini. Saya takut. Suruh balik lagi ke tempatnya. Kata Nabi, wahai pohon, kembali ke tempat. Kembali pohon, balik. Masukkan lagi akar-akarnya, kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Langsung orang tadi bersujud di hadapan Nabi, dicegah. Kata Nabi, jangan. Tidak boleh sujud makhluk dengan makhluk. Kamu cukup beriman kepada saya, maka beriman orang tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang punya permintaan kepada Nabi, namanya Rukanah. Rukanah ini pegulat handal. Pokoknya kalau gulat sama dia tidak ada yang pernah menang. Pasti kalah, kuat. Kata si Rukanah, wahai Muhammad, kamu mau saya masuk Islam? Mau. Bagaimana caranya? Kamu gulat sama saya.
Kalau kamu menang, saya masuk Islam. Pikirnya kan kecil aja badan Muhammad. Yang begitu besar dari saya menang, apalagi yang begini aja. Kata Nabi, serius ya? Kalau saya menang, kamu beriman? Iya, saya beriman. Siap, bergulat. 1, 2, 3. Baru maju dibanting sama Nabi. Rukana. Banting. Rasa kata percayanya, kok semudah itu dia banting saya. Kata Nabi, ayo beriman, kamu kalah. Kata Rukana, nada sekali lagi. Sekali lagi, bohong, ini sihir. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3, dibanting hanya dengan 1 gerakan. Ayo beriman. Saya masih belum percaya. Sekali lagi, 3 kali. Kembali dibanting lagi oleh Nabi hanya dengan 1 gerakan. Dan Nabi, ayo beriman. Sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Akhirnya apa? Akhirnya tetap dia tidak mau beriman. Nah, ini dikhawatirkan Nabi yang begini. Mengeluarkan mukjizat tapi ternyata tetap tidak beriman. Ada yang lebih besar lagi. Orang-orang Quraisy datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kami mau beriman kepadamu asal kamu bisa membelah bulan menjadi 2. Nah, ini tidak gampang. Membelah bulan, bayangkan. Kata Nabi, serius ya? Beriman kamu? Iya, saya mau beriman. Asal ini terbelah jadi 2 bulan. Terbelah jadi 2. Dibelah sama Nabi dengan isyarat tangan. Belah 2 bulan tadi. Nyata terbelah 2 asli mereka. Tapi apa komentar mereka? Wah, ini tambah canggih sihirnya Muhammad. Memang orang tidak mau beriman, ya tidak bakal beriman walaupun melihat bukti nyata begitu, tetap mereka tidak mau beriman. Padahal jelas bulan terbelah. Allah katakan apa di dalam Al-Quran? Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa yara ayatan yu'radu wa yaqulu sihrun mustamir. Sudah melihat bukti nyata, mereka malah mengatakan ini sihir yang menyebar luas. Masya Allah. Sampai katanya ada pernah orang yang sampai ke bulan. Pernah ada orang yang pernah sampai menginjakkan kaki di bulan. Itu memang ada, bulan itu bekas belahan itu ada. Sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dongeng, memang betul terbelah. Asli, ada bekas belahannya bulan itu, katanya begitu. Juga disebutkan, diceritakan oleh guru-guru kita, kata beliau pernah ditemukan di Cina sana prasasti batu yang bertulisan. Orang Bahari kan begitu. Bila ada apa-apa itu ditulis di batu, belum ada pulpen untuk mengabadikan sesuatu momen atau apa gitu. Ada pernah ditemukan batu yang berukir, kemudian di situ ternyata tertulis pernah terjadi bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, bulan terbelah menjadi 2. Berarti yang melihat bukan orang di Mekkahnya, seluruh dunia melihat pada saat bulan terbelah 2. Bahkan yang di negeri jauh, Cina, di mana-mana itu semua melihat. Semua melihat karena kan manusia bukan di Mekkah aja zaman Rasulullah, di dunia, bahkan di Indonesia sudah ada Indonesia. Ya. Kerajaan Majapahit yang ada di Indonesia dulu itu masanya jauh sebelum masa Rasulullah SAW. Jadi zaman Nabi Muhammad manusia sudah banyak di Indonesia, ada peradaban.
Orang Majapahit tadi itu masa jahiliyah sebelum Rasulullah, jauh Majapahit. Jadi tidak mustahil orang-orang yang di Indonesia di pelosok-pelosok negeri manapun itu juga menyaksikan ketika bulan terbelah menjadi dua. Itu mukjizat belum pernah terjadi ke nabi manapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi yang model-model seperti itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Kalau pang semau-maunya melihatkan mukjizat, enggak. Itu dikeluarkan dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat baru, bukan yang ditampilkan di semau-maunya, bukan. Ya, ketika diperlukan maka akan keluarlah mukjizat-mukjizat tadi. Masya Allah. Waduh, kalau kita berbicara mukjizat Nabi Muhammad macam-macam. Ya, paling sempurna, paling hebat, dan dari sekian banyak mukjizat Nabi Muhammad yang paling afdol itu adalah Al-Quran. Mukjizat paling afdol. Kenapa? Karena dia satu-satunya mukjizat yang tidak habis. Mukjizat yang lain terjadi selesai, muncul berakhir. Al-Quran terus menerus ada sampai saat sekarang ini, sampai menjelang hari kiamat baru dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran itu mukjizat yang paling afdol. Jadi mukjizat yang paling afdol itu ada di hadapan kita, ada di rumah kita, ada di kamar kita, ada di masjid-masjid kita. Maka jangan sia-siakan. Nah, kita mungkin tidak bisa menyaksikan mukjizat Nabi di masa hidupnya secara langsung, tapi kita masih menyaksikan mukjizat Nabi yang ditinggalkan oleh beliau yang menjadi petunjuk kebaikan buat kita semuanya, yaitu Al-Quranul Karim. Baca, pelajari, mumpung masih ada. Karena nanti di akhir zaman ketika sudah menjelang kiamat, orang itu nanti ketika bangun pagi mau baca Al-Quran, pas dibuka kosong, tidak ada tulisannya, kertasnya aja kosong. Tidak ada lagi, cari ambil Quran yang satu, tidak ada tulisannya, cari semua Al-Quran kosong. Kemudian dia ingin mencoba membaca Al-Quran dengan hafalannya, mau baca apa ya, lupa, tidak ada lagi di sini, hilang juga. Mau baca Al-Fatihahnya, saya kok tidak hafal lagi Al-Fatihah. Saya hafal juz amma, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil, qul huwallahu ahad. Tapi kok mau baca sekarang tidak bisa ya, habis. Yang di mushaf diangkat oleh Allah, dihapus, tinggal kertasnya aja. Yang diingatan juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti tidak lama lagi kiamat, tidak lama lagi hari kiamat. Allah tidak mau Al-Quran ikut hancur ketika proses hari kiamat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung Al-Quran kita masih ada tulisannya, masih ada huruf-hurufnya, kita ambil, kita agungkan, dan kita baca. Itu mukjizat terbesar yang ada terjadi dalam diri Nabi Muhammad SAW. Bisa. Kemudian hal-hal yang di luar kebiasaan seperti mukjizat, kan mukjizat itu sesuatu yang di luar kebiasaan. Itu ada 6 macam dalam kehidupan kita ini, ada 6 macam. Ada 6. Yang pertama namanya irhasat, itu yang pertama. Yang kedua namanya mukjizat. Yang ketiga namanya karamah. Yang keempat namanya adalah istidraj.
istidraj. Yang kelima namanya ma'unah, yang keenam namanya ihanah. Dan sesuatu yang di luar kebiasaan itu salah satu daripada 6 ini. Kalau tidak dia irhasad, atau dia mu'jizat, atau dia keramat dari kita, atau dia istidraj, atau dia tadi adalah ma'unah, atau dia adalah ihanah. Ada 6. Irhasad yang pertama, ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Irhasad ini adalah yang sesuatu yang keajaiban yang terjadi dalam diri para nabi dan para rasul, tapi terjadinya sebelum mereka diangkat jadi nabi dan rasul. Seperti yang terjadi ketika nabi masih kecil, pohon-pohon tunduk, awan yang mengikuti, itu namanya irhasad. Jadi sama aja kayak mukjizat, cuman bedanya kalau terjadinya sebelum diangkat jadi nabi dan rasul namanya irhasad, kalau terjadinya setelah diangkat jadi nabi dan rasul namanya mukjizat. Tapi sama-sama hanya terjadi dalam diri nabi dan rasul. Yang pertama irhasad tadi, yang kedua mukjizat seperti yang kita jelaskan tadi. Namanya mukjizat. Yang ketiga namanya karamah. Namanya karamah. Karamah ini sesuatu yang ajaib yang terjadi kepada para wali-wali, orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah. Itu namanya karamah. Namanya ada orang soleh yang bisa terbang misalnya. Ada orang soleh yang bisa jalan di atas air. Misal, ada orang soleh yang bisa jadi banyak dalam satu waktu. Ada itu terjadi. Di sini ada, di sana ada, di mana-mana ada. Ada orang soleh yang bisa menimbulkan makanan, tiba-tiba ada, padahal sebelumnya tidak ada. Nah, itu namanya apa? Namanya karamah atau keramat. Nah, keramat itu munculnya dari orang bukan nabi dan rasul. Mereka bukan nabi dan, kalau nabi rasul mukjizat tadi atau irhasad. Nah, kalau bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul, tapi dia orang yang soleh, orang yang istiqomah, orang yang beriman, orang yang taat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka namanya karamah. Namanya karamah. Sejauh apa karamah ini? Karamah itu persis seperti mukjizat. Jadi apa yang bisa terjadi dengan mukjizat itu juga bisa terjadi sebagai karamah. Kalau mukjizat ada yang bisa terbang, maka di karamah juga ada. Kalau mukjizat ada yang bisa berbicara dengan binatang, di karamah juga ada. Boleh. Kata para ulama, wal auliya dzau karamatin rutab wa man tahawli waladin min ghairi ab. Karamah itu persis seperti mukjizat. Jadi mukjizat apa yang Allah berikan kepada seorang nabi, maka itu pula yang bisa dilakukan oleh umatnya nabi tadi sebagai karamah. Namanya Nabi Isa bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan bisa menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Maka umatnya Nabi Isa itu juga ada yang bisa melakukan ini, tapi bentuknya karamah. Ya, jadi mukjizat apa yang Allah berikan kepada seorang nabi, maka umatnya akan bisa juga meraih itu, melakukan itu melalui jalur karamah. Jalur karamah. Jadi semua yang ada di dalam diri para nabi sebagai mukjizat itu juga bisa dilakukan oleh para wali, orang-orang soleh sebagai karamah, terkecuali satu, kata ulama. Apa? Lahir tanpa ayah seperti Nabi Isa. Nah, itu tidak ada bisa.
Itu satu-satunya mukjizat yang tidak ada di dalam karomah. Ada orang bisa mengandung tanpa disentuh laki-laki, tanpa ada campur tangan laki-laki, seperti Nabi Isa alaihissalam. Itu tidak ada, itu khusus Nabi Isa saja. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya pada besok subuh, insyaallah panjang umur sehatul afiat. Ada 6 tadi: istidraj, irhasat, mukjizat, karamah, istidraj, kemudian maunah dan ihanah. Insyaallah 2 sudah kita jelaskan, tinggal 4 lagi akan kita jelaskan di pengajian kita besok subuh. Mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiat, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bulan Rajab kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Rajab, maka bulan Rajab adalah bulan untuk memperbanyak istighfar. Banyak-banyak baca istighfar. Di dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi dan 70 kali sore, atau 70 kali setelah subuh dan 70 kali setelah isya, maka Allah akan haramkan jasadnya untuk dibakar di api neraka. Dibaca selama bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Gampang, paling cuma 3 menit baca itu 70 kali, tidak sampai 5 menit. Jadi amalkan, jangan sampai kita tidak amalkan selama bulan Rajab, karena bulan Rajab bulannya istighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan taubat kita, Allah jadikan taubat nasuha yang tidak kita patahkan lagi janji kita, tidak kita batalkan lagi janji taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, wa hdina sawa'i sabil, waj'alna min 'ulamil 'amilin, wa lana siratikal mustaqim. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dari saya, kurang minta maaf, salah kata minta halal minta ridha. Hadza minni wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.